Oke, baik ya teman-teman. Ini silinder head ya teman-teman. Silinder head kepunyaannya engine forklift gitu kan. Ini engine-nya menggunakan engine 1DZ2 gitu kan, diesel ya. Nah jadi teman-teman, kemarin itu permasalahan kita itu ya, memang ini planning kita mau kita buka silinder head karena itu seal klep dan pelemnya udah bocor gitu kan. Nah jadi kemarin itu nggak mau nyala gitu kan, karena busi pemanasnya atau busi pijarnya itu apa namanya, itu busi pemanasnya itu rusak gitu kan, yang aktif cuma satu gitu. Nah jadi teman-teman, di sini ada penjelasan sedikit ya teman-teman dari kita ya, hitung-hitung pengalaman ataupun pelajaran lah gitu kan. Di sini juga bukan saya bermaksud untuk mengajari ataupun apapun ya teman-teman, karena kita di sini sekedar sharing dan bersama-sama belajar ya. Nah teman-teman, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Nah di sini ada, kalau bahasa kami ini lidi ya, lidi klep atau tunjang klep gitu kan. Nah di sini teman-teman bengkok ya. Nah ini ada bengkok, terletak ada bengkok. Nah kedapatan ya bengkok ya teman-teman. Nah terus ini juga udah tajam ya, udah habis untuk headnya. Nah jadi teman-teman, ini kan cylinder head ya, kita lagi penyekiran ya. Nah penyekiran ini teman-teman ada yang aneh gitu kan, kita merasa ya, karena apa, shifting klepnya ini, payung klepnya ini udah habis ya, udah tipis gitu kan. Ini ya coba ya. Nah ini tipis ya teman-teman. Udah tipis ya, beda dengan yang ini ya teman-teman. Coba lihat. Oke, angkat, angkat ya. Nah yang ini masih tebal ya teman-teman ya. Nah itu kelihatan ya, kalau di sini sih kelihatan bener ya, tapi nggak tahu kalau di kamera. Coba. Nah ini udah tajam ya teman-teman. Nah jadi permasalahan yang untuk tunjang klep ini, kenapa dia bengkok, ini kan settingnya habis ya, otomatis dia gini kan posisinya, otomatis kalau dia habis dia naik gitu kan. Nah untuk aremnya itu kena gitu kan, aremnya merapat, jadi setelan klepnya itu rapet ya. Nah jadi dia neken gitu kan. Nah setelah dia neken itu, piston itu nabrak si klep itu, jadi terjadi seling dorong gitu kan. Intinya nabrak klep, terus klepnya ini ngena ke tunjang ini kan teman-teman ya. Nah ini ya. Nah terus juga teman-teman, ada permasalahan lagi ya teman-teman. Di sini ada nozzle ya. Nah nozzle ini jika dia sudah bermasalah kencing gitu kan, biasanya dia bunyi ya teman-teman. Bunyinya kayak bunyi metal gitu kan. Nah jadi teman-teman, kalau ini sudah rusak gitu kan, nah tanah-tanahnya rusak gini ya. Nah ini kan matanya udah ada kayak kemakan ya, beda dengan yang satunya ya teman-teman. Ini datar ya. Nah ini datar. Nah kalau ini nggak lama lagi kena ini. Nah biasanya kalau dia udah kena ini, biasanya bunyi ya teman-teman, ngelatak tak 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 tak. Nah untuk cara pengetahuannya teman-teman, yang mana kena gitu kan, kita buka nozzle-nya satu-satu ya. Nah jika nozzle-nya sudah dibuka satu-satu, biasanya kalau suaranya ada yang hilang, berarti nozzle tersebut lah yang harus kita ganti ya. Kecuali kalau 4 buah dia masih bunyi gitu kan, biasanya mesin juga pincang ya teman-teman ya. Asapnya asap putih gitu kan. Jadi teman-teman, untuk seluruhnya tidak tergantung pada engine ya. Biasanya kena metal kan, kalau bengkel-bengkel biasanya kena. Tapi kita harus cek dulu ya teman-teman untuk nozzle-nya. Kalau nozzle-nya udah kena ya kita ganti ya. Biasanya kalau bunyi gitu, kalau dia ada bunyi, biasanya kita cek dulu untuk nozzle-nya ya. Tapi kalau orang sudah biasa gitu kan, udah berpengalaman kan, dengar dari suaranya dia udah tahu itu bunyi mesin metal ataupun kena nozzle ya. Tapi berhubung kita orang awam ya, kita tes dulu untuk nozzle-nya gitu kan. Biasanya nozzle-nya udah kencing gitu teman-teman ya.
Oke teman-teman, ini lagi proses penyekiran ya. Nanti kita akan lanjut lagi untuk masalah pemasangan ke unit gitu kan. Oke teman-teman ya, sip, terima kasih.